Satu, dua, tiga. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Kembali lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila mau main ke sebuah resort yang ada di daerah Bogor nih. Tepatnya ada di daerah Cijeruk ya. Ya, patokannya kita lewat jalan Tol Bocimi. Setelah itu kita keluar di Tol Caringin. Setelah keluar Tol Caringin, ambil arah ke kanan ke arah Pasar Caringin Maseng. Dan setelah Pasar Caringin Maseng, kita masuk ke Jalan Kolonel Bustomi. Ya, ikuti saja terus jalannya ya sampai ketemu rel. Kita juga terus ya. Dan nanti akan ketemu resort yang kita tuju kali ini ya. Atau juga kakak bisa ikuti Google Map ya, karena itu petanya sesuai dengan yang ada di Google Map. Nah, ini tempat yang kita tuju. Resortnya adalah 5G Resort Cijeruk, Jalan Kolonel Bustomi, Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini kita ditanya oleh pihak security untuk tujuan kita ya, dan kita parkir. Setelah itu check in. Ya, setelah check-in baru kita mobil mengarah ke lobby, dan setelah itu kita menurunkan barang ya. Dan ketika menurunkan barang di sini kita menunggu cukup lama karena ini sudah selesai check-in, tapi barang yang ada dari kita ini yang sudah kita turunkan belum diambil juga, dan mas-masnya juga belum datang ya. Karena belum datang, ayah pun setelah itu turun ke parkir yang ada di samping dari resort ini ya. Nah, ini cukup lama menunggu di sini ya. Setelah itu ayah parkir, dan setelah parkir ini parkirannya yang di sebelah ini ya. Jadi parkirannya ada di sebelah. Nah, kita naik ke atas. Yang ini parkiran yang di depan. Nah, kita masuk ke dalam. Ternyata barang kita belum juga diambil. Dan ketika itu nggak tahu alasannya kenapa lama ya, sampai mamanya kakak Sabila itu sedikit marah ya, karena lama sekali masnya. Dan akhirnya datang ya, dan setelah itu kita langsung masuk ke dalam. Untuk penampakan front office dari resort ini ya, kita dapat welcome drinknya, tapi kita ambil sendiri ya. Dan di sini juga ada meja biliar, jadi kita bisa main biliar di sini. Dan ini pemandangan yang ada di luar dari resortnya. Jadi dia terbagi atas dua gedung ya, gedung yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri itu menghadapnya ke restoran, yang satu lagi menghadap ke gunung. Dan kita ambil kamar kemarin yang standar dengan view mountain ya, atau pemandangan gunung ya. Untuk kamar yang satu lagi itu ada pemandangan city view ya. Jadi ada dua kamar, dan ini ada tempat untuk duduk-duduk ya, atau untuk menerima tamu di luar. Nah, ini kita masuk ke kamar, tapi kamarnya kemarin kelewatan ya.
sebenarnya kakak Sabila dapat di kamar Pangrango. Nah ini banyak banget tempat untuk berkumpul atau duduk-duduk di luar. Nah ini sampai ke gede. Jadi ini nama-nama gunung semua ya. Nama gedung-gedungnya ini setiap lantai berbeda-beda. Ya, nama gunung karena 5G itu berdasarkan 5 gunung yang bisa kita lihat dari tempat ini. Nah, ini pemandangan di pojok ya, ini kita bisa lihat resort yang ada di sana, dan itu ada kolam ikannya, kolam pancing ya, ada lapangan basket. Nah, ini kamar kita ya, kamarnya 320. Nah, kita masuk ke dalam ya. Untuk kamarnya tipe standar ya semua, baik city view atau mountain view, tapi kita juga ada villanya, nanti kita lihat villanya seperti apa ya. Nah ini kamarnya biasa, kuncinya sudah menggunakan kunci kartu ya, dan penerangannya cukup terang. Namun ini kalau siang terasa panas ya kamarnya ya, karena dia tidak tertutup. Nah untuk penampakan kamar mandinya seperti ini, atau toiletnya agak sedikit kotor, jadi tidak terlalu bersih ya, karena banyak noda-noda tangan atau bekas apa saya nggak tahu di keramiknya itu yang menempel. Dan ini juga kita disediakan sabun untuk cuci tangan di sini ya. Nah ini nggak ada pengering rambut, hair dryer nggak ada di sini ya. Jadi kita cuma dapat sikat gigi, sabun, handuk ya, seperti itu aja. Nah, standar aja untuk kamar mandinya, karena memang ini kamarnya tipe standar. Dan kamar mandinya tidak terlalu bersih, dan ini agak lembab kemarin karena exhaust yang ada di atas itu dia tidak berfungsi. Jadi kamar mandi jadi lembab ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada udara yang masuk ya. Dan ini kan ada pemanas airnya ya untuk kamar mandinya. Nah, jadi kalau kita nyalakan air panasnya ya, water heaternya, dia berembun seperti itu ya. Ada sabun juga di situ ya, ada gantungan handuk dan pakaian ya. Nah ini ada tempat sampah kecil dan ada tisu di situ ya, standar saja sih. Nah ini exhaustnya yang tidak berfungsi, seharusnya dia nyala ketika lampu dinyalakan ya. Dan di sini juga ada gantungan untuk handuk maupun pakaian basah ya, ada meja kecil. Dan lemarinya lemari gantung yang di atas dia, jadi bukan lemari tertutup. Dan di sini juga ada arah kiblat ya, arah kiblat untuk kita sembahyang menghadap ke arah kiblat seperti itu petunjuknya, mengarah ke sana ya. Nah ini untuk bednya, ini twin bed dengan yang susun gitu ya. Jadi dia di bawahnya bisa kita tarik untuk kapasitas di kamar ini 4 orang. Dan kita juga dapat anduk ya 4, selimut 4, dan bantal juga 4. Nah ini dia. Dan di tengah-tengah itu ada meja serta ada colokannya ya. Jadi memang kapasitas untuk kamar ini adalah 4 orang dengan sarapan. Dan ini pemandangan yang kita bisa lihat dari dalam kamar ya. Nah ini dia pemandangannya, kita dapat pemandangan gunung ya, walaupun sedikit tertutup pepohonan, tapi kita masih dapat view-nya ya. Dan ini ada kursi ya, ada meja untuk bisa kerja juga di situ, dan dapat air mineral juga di situ ya, dan 2 gelas. Ada telepon untuk menghubungi front office lobby, dan ada colokan juga. Nah ini dia, ada kaca ya. Dan kemarin TV-nya itu Ayah Sabila lupa ya, itu smart TV atau belum, tapi sepertinya belum ya, belum, karena dia kemarin kita nggak nonton YouTube, tapi kita nonton TV digital di sini ya, siaran digital. Nah ini TV-nya besar, sekitar 39 in ya. Nah tapi tayangannya tayangan TV lokal seperti ini ya. Dan di kamar ini juga terdapat AC, tapi ini AC-nya kemarin nggak dingin ya di waktu siang ya, karena memang kemarin kakak Sabila datang itu masih siang dan itu terasa panas sekali ya. Jadi kemarin itu hawanya dari luar itu masuk ya, melalui kisi-kisi atau kasa dari jendela yang
di sebelah kiri kita itu ya. Jadi itu ada kasa nyamuknya di situ dan itu terbuka dan tidak tertutup. Jadi hawa panas dari luar itu masuk ke dalam, dan kita bukan di daerah puncak tapi di daerah Cijeruk. Jadi sih sedikit panas di sini ya. Nah, ini ada kursi untuk duduk di luar kita, dan pemandangan kita dari balkon seperti ini ya. Bagus ya, bagus sekali untuk pemandangannya. Nah, ini dia kisi-kisinya, ini hanya untuk serangga tapi udara panas bisa tetap masuk. Jadi ketika panas di waktu siang ini terasa banget ya panasnya ya. Nah, mungkin kakak yang nggak tahan panas bisa bawa kipas portable yang bisa dipindah-pindah ya, yang kecil, untuk menambah supaya nggak terlalu panas di dalam kamar ya. Nah, ini untuk tempat pertemuan yang ada di resort ini, dan ini restorannya. Seharusnya kita sarapan pagi di sini kan, tapi karena kemarin ada acara jadi kita sarapannya di sebelahnya. Dan ini ada tempat ya untuk bermain anak-anak ya. Di sini lengkap juga, walaupun nggak terlalu banyak tapi dia ada untuk fasilitas bermain ya. Nah, ini yang satunya lagi, dan kita mau lihat kolam renangnya. Dan kolam renangnya dia modelnya dia memanjang ya, semi memundar ya, semi bundar ya. Jadi view-nya itu ke arah gunung seperti ini ya. Nah, ini kemarin kita mau berenang ternyata mendung, padahal ini udah sore jam 4 ya waktu itu ya. Jadi ini musim panas ke arah musim hujan ini di Bogor, karena memang kota hujan jadi cepat banget ya cuacanya berubah-ubah. Dan ini kita mau ke bawah, mau lihat tempat bilasnya ya. Sayangnya tempat bilasnya cuma ada satu, itu laki dan perempuan. Kemarin saya tanya masnya dicampur ya, jadi yang bilas ini bisa di sini ya, kita bisa bilas di sini untuk laki-laki dan perempuan. Kemarin saya tanya mas-mas yang sedang memperbaiki itu saung itu, memang dicampur pak, dan cuma satu. Nah, ini untuk kamar bilasnya ya, dan di sebelahnya itu WC. Dan ini kemarin pas waktu kita berenang ternyata hujan besar ya, dan ini hujannya bertahan sampai malam, dan malam juga masih tetap hujan. Nah, ini sudah malam, ini sekitar jam 10, sudah agak mendingan. Kita turun ke bawah untuk ambil pesan makanan yang kita pesan di ojek online. Dan untuk ojek online makanannya kita bisa ya, gampang kalau di sini karena dia nggak terlalu jauh dari pusat keramaian dan di sebelah jalan pas, jadi nggak masuk belusukan ke dalam jalan-jalan kecil seperti itu ya. Ini kakak Sabila dan Marsha sambil nunggu makanannya datang, dia main biliar ya, tapi belum tahu caranya. Dan ini masih gerimis ya, masih gerimis. Dan ini suasana malam di 5G resort ini, jadi cukup terang ya, dan tidak terasa seram kalau resort ini ya. Cuma dia kurang terasa dingin untuk suhu cuacanya di daerah sini ya. Nah, ini dia suasana malamnya. Dan ini pagi-paginya, selamat pagi. Nah, ini dia pemandangan kita yang cukup cerah di pagi ini ya, bagus sekali pemandangannya ke arah gunung ya. Nah, ini kita mau sarapan, kita mau turun ke bawah untuk sarapan ya. Kita coba lihat sarapannya apa saja ya. Kita sarapannya turun ke bawah ke restoran dekat kolam renang yang ada di bawah kemarin, dan ternyata kita dipindah ke sebelah dari hallnya. Dan sarapannya di sini cuma 2 jenis, nasi goreng dan mie goreng ya. Jadi makanannya seperti ini untuk sarapannya ya. Ada telurnya juga ya, dan ini sosis ayam seperti ini ya, dan kerupuk, sereal, susu ya tipe standar. Jadi sarapannya ya hanya ini ya. Tapi kalau Pila, kakak Sabila nggak tahu ya dapat sarapan apa enggak ya. Kakak Sabila nggak tahu kalau yang Pila itu apakah bisa sarapan di sini atau enggak ya. Dan ini ada bubur juga di sini, bubur kacang hijau ya. Nah, ini yang jadi PR kalau yang nggak bisa makan nasi goreng dan mie goreng, karena kemarin ada yang nanya
Selain nasi goreng ada nasi putih nggak ada ternyata. Dan itu roti panggang kok dimasukin 2 begitu ya. Aduh ibu-ibu susah banget. Dan ada semangka juga di situ ya, semangka dan roti bakar ya dengan selai ini ya. Nah ini dia selainya dan toppingnya untuk roti yang bisa kita makan atau sarapan di sini ya. Dan ini ada kopinya ya, hot coffee serta teh, serta ada infus water dan air mineral. Jadi sarapannya hanya seperti itu ya, tidak ada menu yang lainnya ya, karena kemarin kita digeser untuk sarapannya di sebelah dari hall. Jadi kita dapat view-nya juga kemarin view pegunungan. Serta di bawah itu dia ada ininya apa namanya, villa-villanya. Jadi kita bisa lihat villa-villanya di atas itu ya. Nah ini air mineralnya ya, dan ini tempat kita sarapan di samping hallnya. Dan itu kalau kita ke atas kita bisa foto-foto di atas ya, bisa melihat pemandangan gunung dari atas itu. Nah ini tempat kita sarapan dan ini pemandangan kita ya, kita bisa lihat ya villa dan gunung-gunung di kejauhan sana tuh ya, kelihatan ada gunung-gunung kecil dan villa-villa di sebelahnya. Dan setelah itu kita mau keliling dulu habis sarapan. Sebelum check out kita puas-puasin anak-anak biar main ya, dan jalan-jalan kita pengen lihat fasilitas lain. Nah ini kolam renangnya kalau dilihat dari sisi jalanan yang di sebelahnya ya, ini pagi-pagi ya, posisinya pagi, dan pagi-pagi itu rame banget yang berenang ya, anak-anak terutama ini ya. Jadi kolam renangnya itu yang sebelah kanan untuk anak-anak itu dalamnya kurang lebih sekitar 60 cm ya, 30 sampai 60 ya. Dan yang di sebelah kiri ini dia kemarin kurang lebih 1 meter ya untuk dalamnya. Nah dia memanjang ya, semi oval tuh ke arah sana. Dan ini jalanan yang ke arah villa nih ya, ini yang ke arah villa. Kita mau ke villa, kita mau lihat untuk fasilitas yang ada selain kolam renang dan teman bermain itu apa saja sih. Nah ini villa-villanya ya. Jadi villanya ini dia ada yang 3 kamar ya kalau nggak salah ya, ini 3 kamar semua sih kayaknya kalau kemarin yang Ayah Sabila lihat ya. Nah ini juga villa juga. Jadi villanya ini ada 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah ada 4 ya gitu. Nah ini juga villa juga nih ya. Nah, dan ini tempat kita sarapan tadi nih ya, di atas ini tempat kita sarapan. Nah ini nanti kita coba mau cek ke sini ya. Ya kita mau lihat kira-kira villanya seperti apa. Tapi sebelum itu kita mau lihat taman yang ada di sebelahnya ya. Ini sebelah dari villa ya, nama villanya nanti Ayah sebutkan di belakang ya. Nah ini pemandangan yang kita bisa lihat dari depan villanya tuh. Tapi ini balkonnya dia yang di belakang ya. Jadi dia ada tempat untuk duduk-duduk santai di belakang itu menghadap ke sawah dan ke sungai. Nah ini ada tempat untuk kita duduk-duduk santai di sini, mungkin bisa sambil barbekyuan ya. Dan di sebelahnya lagi ini ada fauna ya, binatang-binatang seperti kelinci, buaya ya, monyet, ayam ya, dan tupai di situ banyak. Nah ini ada hewan ya, monyet di sini ya. Nah ada burung juga. Jadi banyak banget untuk hiburan di resort ini untuk anak-anak ya. Nah ini ayam, dan di atas pohon itu ada tupainya. Cuma tupainya kemarin waktu mau disyuting dia langsung sembunyi ya. Nah ini juga ada stroberinya di sini ya. Nah ini stroberinya tapi jangan dipetik ya, harus izin dulu kalau mau petik sama yang jaga di sana tuh ya. Dan ada kolam ikan juga di sini, kita bisa kasih makan ikan ya. Dan di sebelah kolam ikan ini ada jembatan dari kayu, dan di bawahnya ternyata ada sungai loh. Sungainya cukup bersih ya.
kita bisa main air di situ. Tapi ini harusnya kemarin sore ya, kalau nggak hujan ya. Bagus ini kalau sore kemarin. Nah, ini ada sungai yang cukup bersih. Nggak disangka ternyata di resort ini cukup lengkap ya untuk fasilitasnya ya. Dan ini ada banyak ternyata ya, nggak cuma kolam renang saja ya, tapi juga ini sungai, lapangan basket, kolam pancing ya. Nah, ini lapangan basketnya. Lapangan basketnya bisa main 3-on-3 ya, walaupun tidak besar, tapi kalau untuk main basket ya, sambil mendengar suara air yang di sungai ini, waduh, langka ya, langka. Dan ini ada kolam pancing, kita bisa pancing di sini ya. Bagi bapak-bapak yang senang mancing bisa mancing juga di sini. Tapi kalau kata yang jaga kemarin itu kita mesti beli ikannya dulu ya, beli ikannya dulu, nanti dirilis baru kita bisa pancing. Tapi kalau mau mancing di situ ikannya kalau nggak beli paling ikan-ikan kecil ya, ikan-ikan kecil biasa saja dari tamu-tamu sebelumnya ya. Dan ini pemandangan di belakang villa atau cottage-nya, ini ada sawah dan di ujung itu ada tulisan 5G Resort serta ada sungai. Cuma sungainya ini kotor, ini sungainya yang satunya ya. Dan ini ada tulisan untuk fasilitas kolam pancing khusus untuk tamu yang menginap. Jadi diperbolehkan untuk mancing ya bapak-bapak ya. Jadi sudah jelas itu ya. Dan kita mau cek ya untuk cottage yang ini nih, Gelis 5 yang dekat dengan taman atau fauna tadi ya. Nah, ini sudah izin sama masnya, karena kebetulan yang sewa villa ini sudah keluar, sudah check out dan lagi dibersihkan. Saya boleh minta izin untuk videokan dan diperbolehkan, akhirnya saya videokan ya. Nah, ini untuk bagian dapurnya ya, dan ini kamarnya, kamar pertama di sini Pak untuk 4 orang ya. Dan kamarnya tidak terlalu besar tapi bisa menampung 4 orang. Dan ini sarung bantalnya mohon maaf belum dipasang. Jadi kalau sudah dipasang mungkin lebih indah, lebih bagus ya. Karena ini kemarin sedang dibersihkan dan saya izin untuk saya videokan biar tahu gambarannya villanya atau cottage-nya itu seperti apa. Jadi seperti ini, dan ini ada AC-nya semua ya. Per kamarnya ini bisa untuk 4 orang. Sedangkan ini cottage-nya itu semuanya ada 3 kamar semua ya. Dan ini ada lemarinya. Lemarinya dia yang bisa tertutup, bisa buat naruh-naruh barang di sana ya. Dan ini kalau worth it bisa sewa nih, disewa mungkin ya. Tapi kemarin itu harganya kurang lebih ini 3 jutaan apa 4 juta ya kalau nggak salah, sekitar gitu harganya. Sedangkan kalau kamar yang kakak saya bilang itu 800 atau 1 juta. Dan ini view-nya dari kamar yang pertama tadi ya. Kamar yang pertama tadi view-nya adalah taman yang tadi sudah kita lihat sebelumnya. Dan ini kamar mandinya. Kamar mandinya ada di luar ya. Jadi kamar mandinya ini ada di luar. Dan ini kamar mandinya lebih bersih dari yang di atas tadi ya, yang ada di kamar kita ya. Ini lebih bersih loh tuh ya, bisa dilihat lebih bersih ya. Mungkin karena exhaustnya kali ya berpengaruh ya, atau mungkin yang membersihkannya juga lebih bersih kalau di sini. Dan ini kamar yang kedua di sebelah dari kamar mandi ya. Nah, kamarnya sama dengan kamar yang pertama tadi ya. Kapasitasnya bisa 4 orang dan ada AC-nya juga. Pemandangannya juga sama. Kapasitasnya tetap sama 4 orang ya. Model kameranya juga sama dan view-nya juga sama. Cuma kalau recommended sepertinya Gelis 5 ini deh, karena dia lebih plong ya. Untuk kamarnya itu dia bukan menghadap ke tembok tapi ke taman tuh, bagus ya. Jadi view-nya ijo-ijo gitu, jadi bagus banget ini ya. Nah, ini bisa recommended kalau yang mau sewa. Untuk cottage-nya ini yang di Gelis 5 ya. Untuk villanya, untuk cottage-nya di Gelis 5 ya. Dan ini juga sama tetap ya, ada meja tempel yang di dinding, lemari dan kaca
sama saja seperti itu ya. Dan sekarang kita mau lihat kamar yang terakhir atau kamar yang ketiga. Kamar yang ketiga ini ada kamar mandi di dalamnya ya, dan kapasitasnya bisa 2 orang, tapi kayaknya bisa tambah extra bed di sini ya. Jadi mungkin bisa maksimal 3 ya, maksimal 3 orang di sini. Dan ini kamar mandi yang ada di dalamnya ya, dan kamar mandinya lebih besar. Ya bener ya, ini lebih bersih kamar mandi yang ini daripada yang di kamar atas ya, kamar kita tadi yang di atas ya. Nah ini kamar mandinya, ada sabun juga, colokan ya, dan ada untuk ya sikat gigi ya, gelas. Nah ini lebih bersih memang nih kamarnya, kamar mandi yang di sini ya. Nah ini juga ada showernya dan ada water heaternya juga. Jadi sama-sama aja sih kayak di hotel, cuma bersihan di sini ya, bersihan yang di sini. Nah, dan ini kamarnya ya, kamarnya juga belum rapi banget karena itu sarung bantalnya belum dipasang, jadi mohon maaf kemarin. Dan Masnya juga sudah menjelaskan ini belum dipasang sarung bantal Pak, nanti akan dipasang ketika sudah sampai dari laundrynya. Dan ini pemandangannya dari kamar yang ini tuh ya, ke arah kolam pancing dan ke arah sungai ya. Nah ini ruang tamunya ya, dan ruang tamunya, dan di belakang itu ada ruang komunal atau berkumpul ya di belakang, jadi bisa sambil barbekyuan juga di belakang itu ya berarti ya. Dan ini ada TV dan ada meja makan dan ada dapur ya, walaupun kecil tapi ada ya. Dan kita mau lihat tempat yang di luar ini. Nah ini ada meja yang ada di luar dengan view yang mengarah ke sawah, kolam ya, dan sungai di belakang itu. Jadi seperti itu, jadi berasa kayak lagi di Bali ya. Dan memang dibuat seperti itu, seperti nuansa-nuansa Bali ya. Dan ini kalau kita ke kanan, ini kamar kita tadi yang terakhir kita lihat tuh ya, tuh bagus banget. Cuma ini kalau ini ada orang lewat, apa kurang private ya, karena biasanya banyak orang yang lewat di situ, karena kan itu kan yang belakang itu area untuk umum ya. Dan ini dapurnya ada kulkas juga, kulkasnya lumayan besar ya, walaupun tidak terlalu besar. Dan ini ada untuk cuci piring ya, dan sudah disediakan teh, kopi, dan ada gelas cangkir juga, dan ada kompor tanam juga. Jadi lengkap ya. Mungkin alat masaknya ada di bawah tapi kakak Sabila lupa ngerekamnya ya. Ya, dan ini juga ada water galon juga di sini. Ya, ada meja-meja juga, dan ada sofa dari kayu jati seperti itu. Dan selain itu juga ada fasilitas lain ya untuk permainan mini soccer. Ini ada di bawah dari lobby atau front office ya, di lantai bawah. Nah ada juga meja pingpong, ada meja untuk kita main kartu apa ya, dan main catur ya. Di situ juga ada tempat fitness ya. Sayang AC-nya rusak tuh ya, AC-nya rusak ya, jadi lumayan banyak ya fasilitas di resort ini. Jadi mungkin kakak-kakak yang mau cari penginapan anti macet-macet bisa ke resort ini ya. Dan untuk alamatnya bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini ya. Dan pemandangan aerial view dari atas menghadap pegunungan, ini kalau nggak salah Gunung Gede ya, Gunung Pangrango apa Gunung Gede ini lupa ya. Ini bagus banget dari atas pemandangannya ya. Dan untuk recommended atau enggak tergantung dari kakak ya. Kalau kakak cari yang enggak macet, ini cukup recommended dengan harga yang murah dan view yang bagus, bisa jadi alternatif pilihan kakak-kakak untuk cari resort penginapan di Bogor. Sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya, karena
Itu sangat berarti buat kakak Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.